Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Satrio, mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Ingin menyampaikan materi SAP tentang penyakit cacingan pada anak. Yang pertama, pengertian cacingan. Pengertian cacingan merupakan salah satu jenis penyakit yang rentan menyerang balita atau anak-anak karena masa ini mereka sudah mengenal lingkungan dan senang bermain di luar rumah, serta belum mengetahui dengan benar cara menjaga kebersihan mereka. Cacingan adalah metazoa organisme besar yang umumnya dapat dilihat dengan mata telanjang pada bentuk dewasanya. Kecacingan atau cacingan dalam istilah sehari-hari adalah kumpulan gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit di dalam tubuh. Tanda dan gejala cacingan adalah sebagai berikut. Gejala penyakit cacingan akan sulit dideteksi jika jumlah cacing yang bersarang dalam tubuh masih sedikit. Pada kasus infeksi cacing ringan, biasanya infeksi ditemui dalam keadaan tanpa gejala atau kadang tidak menimbulkan gejala yang nyata. Gejala yang harus dikenali adalah 1. Lesu dan lemas akibat kurang darah atau anemia. Yang kedua, berat badan rendah karena kekurangan gizi. Yang ketiga, batuk tak sembuh-sembuh. Yang keempat, nyeri di perut. Yang kelima, mengeluh gatal pada duburnya. Yang keenam, wajah anak tampak pucat. Yang ketujuh, sering mengantuk. Yang kedelapan, badan kurus meski porsi makan melimpah. Yang kesembilan, ditemukan cacing pada feses anak. Penyebab cacingan pada anak adalah yang pertama, 1. Personal hygiene, memotong dan membersihkan kuku anak jika sudah kotor. Yang kedua, jarang cuci tangan setelah dan sebelum makan atau setelah dari kamar mandi. Yang ketiga, tidak menggunakan alas kaki ketika bermain. Yang keempat, masih menggunakan sumber air dari sumur. Cara penularan cacingan pada anak adalah cacing masuk ke dalam tubuh manusia lewat makanan atau minuman yang tercemar telur-telur cacing. Umumnya, cacing perut tinggal di usus halus yang banyak berisi makanan. Penularan penyakit cacing ini dapat melalui berbagai cara dan telur cacing bisa masuk dan tinggal dalam tubuh manusia. Ia bisa masuk lewat makanan atau minuman yang dimasak menggunakan air yang tercemar. Jika air yang tercemar itu dipakai untuk menyirami tanaman, telur-telur itu naik ke darat. Begitu air mengering, mereka akan menempel pada butiran debu. Telur yang menumpang pada debu itu biasa menempel pada makanan dan minuman yang dijajakan di pinggir jalan atau terbang ke tempat-tempat yang sering dipegang manusia dan pada akhirnya akan menginfeksi manusia. Dampak cacingan pada anak. Dampak cacingan pada anak yang pertama adalah anemia yang bisa menyebabkan suplai oksigen ke otak terganggu dan dapat mengganggu kecerdasan otak. Yang kedua, menurunnya berat badan sampai dengan gangguan gizi yang berat karena kehilangan protein. Yang ketiga, pneumonia yang ditimbulkan akibat larva cacing memasuki paru-paru. Yang keempat, penyumbatan saluran pencernaan akibat kumpulan cacing. Yang kelima, gangguan kecerdasan pada anak. Yang keenam, cacing dapat bermigrasi ke organ lain yang menyebabkan peritonitis akibat perforasi usus dan ileus, obstruksi akibat bolus yang dapat berakhir dengan kematian. Yang ketujuh, daya tahan tubuh manusia menurun sehingga memudahkan terjadi infeksi penyakit lain. Yang di sini saya akan memberikan cara mencegah cacingan pada anak. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, mengajarkan anak menggunakan alas kaki saat menginjak tanah. Yang ketiga, gunting dan bersihkan kuku anak secara teratur. Yang keempat, mengajarkan anak untuk tidak membuang air besar sembarangan dan cuci tangan saat membasuh. Yang kelima, peduli dengan lingkungan. Yang keenam, tidak memberikan anak balita untuk makan makanan mentah atau setengah matang. Yang ketujuh, membuang kotoran hewan pada tempat pembuangan khusus. Yang kedelapan, pencegahan dengan rutin memeriksakan tinja anak ke laboratorium setiap 6 bulan sekali. Yang kesembilan, ajari anak untuk tidak terbiasa memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Yang ke-10, cuci bahan makanan dengan air bersih yang mengalir dan tutup makanan di atas meja. Yang ke-11, tidak jajan atau membeli makanan di tempat sembarangan. Yang ke-12, menjaga kebersihan sanitasi lingkungan. Cara mengobati cacingan pada anak adalah sebaiknya orang tua konsultasikan terlebih dahulu kondisi anak pada dokter.
Dengan demikian, dokter akan meminta anak untuk menjalani pemeriksaan sampel darah, feses, dan urin untuk membuktikan apakah benar terinfeksi cacing atau tidak. Bila dalam pemeriksaan puntung tinja dan darah ditemukan telur cacing dewasa, maka dokter akan meresepkan obat antiparasit. Obat biasa lebih dari satu jenis bila memang ditemukan infeksi parasit kombinasi, serta salep atau krim juga diberikan untuk mengurangi rasa gatal di sekitar dubur yang cacingan. Sekian, terima kasih.